wabarakatuh. Hai semuanya, masih semangat kan belajar di rumahnya? Masih dong ya, apalagi sekarang kita akan belajar matematika bersama Bu Evi. Oke, kali ini kita akan kenalan sama yang namanya koordinat kartesius. Koordinat kartesius ini pertama kalinya dikenalkan oleh seorang matematikawan asal Prancis yang bernama René Descartes. René Descartes, atau kalau lidah orang Indonesia bilangnya itu adalah René Descartes ya. Beliau dikenal sebagai Renatus Cartesius dalam literatur berbahasa Latin. Merupakan seorang filsuf dan matematikawan Prancis. Beliau mempersembahkan sumbangan yang penting, yaitu penemuannya tentang geometri analitis, yang akhirnya dikenal sebagai pencipta sistem koordinat Kartesius. Sistem koordinat Kartesius ini mempengaruhi perkembangan kalkulus modern dan menyediakan jalan buat Newton menemukan kalkulus. Beliau memberikan kontribusi yang sangat besar dalam kemajuan di bidang matematika, sehingga dipanggil sebagai Bapak Matematika Modern. Descartes adalah salah satu pemikir yang paling penting dan berpengaruh dalam sejarah Barat modern. Metodenya ialah dengan meragukan semua pengetahuan yang ada, yang kemudian mengantarkannya pada simpulan bahwa pengetahuan yang ia kategorikan ke dalam 3 bagian dapat diragukan, yaitu yang pertama, pengetahuan yang berasal dari pengalaman indrawi dapat diragukan. Yang kedua, fakta umum tentang dunia, semisal api itu panas dan benda yang berat akan jatuh, juga dapat diragukan. Serta yang ketiga, prinsip-prinsip logika dan matematika juga ia ragukan. Dari keraguan tersebut, Descartes hendak mencari pengetahuan yang tidak dapat diragukan, yang akhirnya mengantarkan pada premisnya yang dikenal dengan aku berpikir, maka aku ada. Nah, beliau ini memperkenalkan ide baru untuk menggambarkan posisi suatu titik atau suatu objek pada sebuah bidang datar dengan menggunakan 2 buah garis yang saling tegak lurus. Langsung saja deh ya, kita pelajari seperti apa sih koordinat bidang Kartesius itu. Nah, coba kalian gambar 2 buah garis yang saling tegak lurus seperti ini. Garis yang kalian gambar secara vertikal ini kita sebut sebagai sumbu Y. Sementara garis horizontalnya kita sebut sebagai sumbu X. Perpotongan antara sumbu X dan sumbu Y kita sebut dengan titik asal yang memiliki koordinat 0,0. Sekarang, coba kalian tuliskan bilangan-bilangan lainnya ya. Caranya sama seperti menggambar garis bilangan. Akan lebih baik jika kalian menggambarnya pada kertas berpetak, sehingga terlihat jelas nanti jarak per kotaknya. Untuk sumbu X, bilangan-bilangan di sebelah kanan titik 0,0 tandanya positif. Berarti kita tulis positif 1, 2, 3, dan seterusnya. Sementara, sebelah kiri titik 0,0 tandanya negatif. Negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Untuk sumbu Y-nya pun sama. Berarti bagian atasnya kita tulis tandanya positif, 1, 2, 3, dan seterusnya. Kemudian bawahnya kita tulis negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Bilangan-bilangan yang terletak pada sumbu X ini kita sebut dengan koordinat X. Berarti bilangan-bilangan pada sumbu Y-nya kita sebut dengan koordinat Y. Oke, sampai sini kalian sudah berhasil menggambar bidang koordinat Kartesius. Sumbu X dan sumbu Y membagi bidang koordinat menjadi 4 bagian atau kita sebut sebagai kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1
terletak pada koordinat X positif dan koordinat Y positif. Untuk kuadran 2, terletak pada koordinat X negatif, sementara koordinat Y-nya positif. Kalau kuadran 3? Ya, betul. Kuadran 3 terletak pada koordinat X-nya negatif, koordinat Y-nya pun negatif. Dan terakhir, kuadran 4 terletak pada koordinat X-nya positif, sementara koordinat Y-nya negatif. Sekarang, gimana caranya kita membaca koordinat titik pada bidang kartesius? Misalnya, Bu Evi menggambar titik A di sini. Kuadran berapa? Kuadran 1 ya. Cara menuliskan koordinat titiknya, kita tarik garis putus-putus dulu nih dari titik A, tegak lurus ke arah sumbu X dan juga sumbu Y. Nah, jarak dari titik A ke sumbu Y ini merupakan koordinat X-nya. Jadi berapa nih koordinat X dari titik A? Ya betul, 4. Kalau kita hitung berapa kotak nih jaraknya dari titik A ke sumbu Y, itu ada 4 ya, sehingga koordinat X-nya itu adalah 4. Sebaliknya, jarak titik A ke sumbu X adalah koordinat Y, yaitu 3. Kan kalau kita hitung jaraknya ada 3 kotak ya, dari titik A ke sumbu X. Sehingga kita tulis koordinat titik A yaitu 4,3. Tulisnya koordinat X-nya dulu ya, baru setelah itu kita tulis koordinat Y-nya. Coba, sekarang kalian gambar titik B di kuadran 2 yang jarak ke sumbu Y-nya adalah 5 kotak dan jarak ke dari titik B ke sumbu X-nya adalah 2 kotak. Bisakah kalian tuliskan berapa koordinat titik B tersebut? Betul, koordinat titik B adalah negatif 5,2. Kok negatif Bu 5-nya? Karena dia ada di kuadran 2, yang koordinat X-nya bernilai negatif. Tadi kan posisi titik nih, sekarang kita pahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Secara umum, posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y itu ada 3, yaitu ada garis yang sejajar dengan sumbu X atau sejajar dengan sumbu Y, ada garis yang tegak lurus dengan sumbu X atau yang tegak lurus dengan sumbu Y, dan ada garis yang berpotongan dengan sumbu X atau berpotongan dengan sumbu Y. Kalian bisa membedakan kan posisi ketiga garis tersebut? Bu Evi punya soal. Ada sebuah garis L memotong sumbu X dan sumbu Y seperti pada gambar. Bisakah kalian tuliskan koordinat titik potong garis L dengan sumbu X dan sumbu Y? Koordinat titik potong garis L dan sumbu X adalah 2,0. Sedangkan koordinat titik potong dari garis L dan sumbu Y adalah 0,4. Gimana anak-anak? Kalian sudah paham tentang koordinat kartesius ini? Kalau gitu, coba kalian kerjakan soal-soal berikut ini sebagai latihannya ya. Terima kasih semuanya. Semoga kalian makin cinta sama matematika. Sampai ketemu lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.